Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar pecahan yang akan dimulai dari materi bilangan cacah terlebih dahulu. Bilangan cacah merupakan bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai angka yang tak terbatas atau tak terhingga. Contoh bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Berbagai jenis kegiatan melibatkan bilangan cacah. Misalnya, saat menghitung jumlah penonton sepak bola, berbagai operasi hitung pun digunakan dalam masalah tersebut. Selanjutnya, mari kita membilang sampai 10.000. Di sini ada contoh angka 1000 yang dibaca 1000 yang berarti ribuan. Kemudian 3003, di mana di sini letaknya ada ribuan dan juga satuan. Ribuannya yaitu 3000 dan satuannya adalah 3. Selanjutnya adalah 4044, di mana dalam hal ini nilainya adalah 4000 itu sebagai ribuan dan juga ada nilai puluhan yaitu 44. Kemudian ada 7890. Dalam hal ini ada nilai ribuan, ratusan, dan juga puluhan, di mana nilai ribuan ini adalah 7000, untuk nilai ratusan adalah 800, dan untuk nilai puluhan adalah 90. Nah, yang selanjutnya adalah 9999. Dalam hal ini, nilai ribuannya adalah 9000, nilai ratusannya adalah 900, nilai puluhannya adalah 90, dan nilai angka satuannya adalah 9. Dan yang terakhir adalah 10.000, di mana dalam hal ini adalah nilainya ribuan, yaitu 10.000. Kemudian selanjutnya adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan. Yang pertama itu adalah nilai tempat, di mana nilai tempat ini adalah nilai dari suatu angka pada bilangan tertentu. Nilai angka pada suatu bilangan dapat berbeda-beda tergantung tempatnya. Sebagai contoh, bilangan 4444 itu terdiri dari 4 ribuan, 4 ratusan, 4 puluhan, dan 4 satuan, di mana nilai tempat untuk ribuan itu nilainya adalah 4000, nilai tempat ratusan adalah 400, nilai tempat puluhan adalah 40, dan nilai tempat satuan adalah 4. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membandingkan bilangan. Untuk membandingkan bilangan, bandingkan setiap angka yang memiliki nilai tempat yang sama, mulai dari nilai tempat yang paling besar. Kita akan membandingkannya satu persatu. Sebagai contoh, manakah yang lebih besar antara 4789 dengan 4798? Karena angka puluhan 8 kurang dari 9, maka 4789 itu kurang dari 4798, di mana 4798 lebih besar dari 4789. Selanjutnya adalah kita akan mengurutkan bilangan. Untuk mengurutkan bilangan, bandingkan bilangan-bilangan tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui bilangan mana yang lebih besar. Sebagai contoh, kita akan mengurutkan bilangan dari yang paling besar. Di sini ada angka 7658, 2289, 5658, 2298, dan 9825. Di sini karena 9825 itu lebih besar dari 7658 dan 7658 lebih besar dari 5658. 5658 juga lebih besar dari 2298 dan 2298 ini lebih besar dari 2289. Maka urutan bilangan dari yang paling besar yaitu 9825, kemudian 7658, kemudian 5658, kemudian
2.298, dan yang terakhir adalah 2.289. Untuk materi selanjutnya adalah garis bilangan cacah. Jadi, bilangan cacah ini dapat dituliskan pada garis bilangan, di mana garis bilangan adalah suatu garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan. Semakin ke kanan, nilai bilangannya akan semakin besar. Di sini sebagai contoh ada garis bilangan 1 sampai 10. Jadi, kita dapat menggambarkan garis bilangan. Setelah kita menggambar garis bilangan, kita dapat menuliskan bilangan cacah dari 0 sampai tak terhingga, di mana setiap titik pada garis bilangan itu harus memiliki jarak yang sama. Pecahan adalah memecah bilangan dengan cara membagi atau membelah menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan pecahan adalah bilangan yang bukan bilangan bulat. Pada bilangan pecahan, terdapat pembilang dan penyebut. Bilangan pecahan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A adalah sebagai pembilang dan B adalah sebagai penyebut. Cara membaca pecahan yaitu pembilang per penyebut. Sebagai contoh, 1/6 dibaca 1/6, di mana angka 1 merupakan pembilang dan angka 6-nya merupakan penyebut. Sebuah semangka dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Setiap potongan semangka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/6. Daerah yang diarsir berwarna biru menunjukkan nilai pecahan 2/5. Sebuah pizza dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Setiap bagiannya bernilai 1/8. Ada 3 potong pizza yang sudah diambil. Berarti 3 potong pizza yang sudah diambil bernilai 3/8. Daerah yang diarsir berwarna hijau menunjukkan nilai pecahan 5/6. Yang selanjutnya yaitu garis bilangan pecahan. Seperti pada bilangan cacah, bilangan pecahan juga dapat diletakkan pada garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh di bawah ini. Terdapat garis bilangan di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 ini dapat dibagi menjadi satu bagian, yaitu setengah yang dapat dituliskan 1/2. Jadi, garis bilangan yang di antara 0 dan juga 1 ada 0, 1/2, 2/2, atau 1. Kemudian, garis bilangan yang terletak di antara 0 dan 1 selanjutnya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1/3 atau 1/3, 2/3, dan juga 3/3 atau 1. Dan yang terakhir, garis bilangan yang di antara 0 dan juga 1 dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1/4 atau 1/4, 2/4, 3/4, dan juga 4/4 atau 1. Pada garis bilangan tersebut, kita dapat melihat bahwa pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 terletak di antara bilangan 0 dan juga 1. Kita juga harus memperhatikan bahwa setiap titik pada garis bilangan memiliki jarak yang sama. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Coba kalian ingat kembali, pecahan biasanya terdiri atas pembilang dan juga penyebut. Tapi, tahukah kalian bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi dua pecahan dengan penyebut yang sama? Perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki 4 apel. Sebanyak 1 apel diberikan kepada Mita dan 2 apel diberikan kepada Adi. Berapa bagian apel yang diberikan kepada Mita dan Adi? Dalam hal ini ada 2 cara penyelesaian. Yang pertama, kita dapat menuliskan seluruhnya apel yaitu 4 buah. Kemudian, banyak apel yang diberikan ibu untuk Mita dan Adi adalah 1 ditambah 2 dengan total 3 apel. Jadi, banyak apel yang diberikan untuk Mita dan Adi adalah 3/4 bagian dari seluruh apel.
Kemudian, cara yang kedua adalah banyak apel seluruhnya ada 4 buah. Kemudian, bagian apel untuk Mita adalah 1/4 bagian dari seluruh apel. Dan banyak apel untuk Adi adalah 2/4 bagian dari seluruh apel. Jadi, bagian apel untuk Mita dan Adi adalah 1/4 ditambah 2/4 dengan total 3/4. Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama? Mari kembali kita perhatikan cerita tentang banyak apel yang dimiliki oleh ibu. Sekarang, berapa sisa bagian apel yang dimiliki oleh ibu? Di sini ada 2 cara penyelesaian. Cara yang pertama, banyak apel seluruhnya ada 4 buah. Nah, sisa apel yang dimiliki oleh ibu adalah 4 dikurang 3 dengan total 1 buah apel. Jadi, sisa apel yang dimiliki ibu adalah 1/4 bagian dari seluruh apel. Kemudian, cara yang kedua adalah banyak apel seluruhnya yang dimiliki oleh ibu adalah 4 buah. Dan banyak apel untuk Mita dan Adi adalah 3/4 bagian dari seluruh apel. Jadi, sisa apel yang dimiliki ibu sekarang adalah 4/4 dikurang 3/4 dengan total 1/4 bagian sisa apel ibu sekarang. Nah, setelah kalian melihat dan memahami materi tersebut, coba kalian selesaikan soal berikut ini. Bayu memiliki tongkat sepanjang 3/4 meter dan Edo memiliki tongkat sepanjang 1/4 meter. Berapa panjang kedua tongkat tersebut jika disambungkan? Nah, setelah kalian sudah mengerjakan soal tersebut, mari kita bahas secara bersama-sama. Awalnya, panjang tongkat Bayu yaitu 3/4 meter dan panjang tongkat Edo 1/4 meter. Jika disambungkan, maka 3/4 ditambah 1/4 dengan total 4/4 meter. Jadi, panjang kedua tongkat tersebut jika disambungkan adalah 4/4 meter atau 1 meter. Nah, selanjutnya, coba kalian selesaikan lagi soal berikut ini. 1 buah semangka dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Mita mengambil 3 bagian. Berapakah bagian semangka yang tersisa? Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soalnya. Sekarang, mari kita bahas secara bersama-sama. Awalnya, semangka yang ada adalah 1 bagian atau 8/8 bagian. Mita mengambil 3/8 bagian. Jadi, bagian semangka yang tersisa adalah 8/8 dikurang 3/8 dengan total 5/8 bagian semangka yang tersisa. Oke teman-teman, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru bukan? Pembelajaran mengenai konsep dasar pecahan. Semoga dengan adanya materi yang disampaikan, teman-teman bisa paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Semangat terus ya!